Aura farming yang ada di Pacu Jalur ya, ini berasal dari Indonesia. Betul. Ya, dan di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan Kuantan Sengingi. Sengingi. Ketika dia menari itu, ya, kecepatan ini kan kelihatan Iya. melesat jauh meninggalkan yang lain. Inspiring, Informative. and entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Hai Radio People, saatnya Anda berbicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Wah, senang sekali hari ini saya sudah berhadapan ini ya. Selamat datang Pak di podcastnya RRI Pekanbaru. Ya, terima kasih ini. Bapak Henry Munif, anggota Komisi 7 Ya. DPR RI. Apa kabar Pak Henry? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa Ya. menyapa Radio People yang lagi menyimak kita nih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh ya, Radio People yang telah saat ini mungkin kita membersamai ya, di radio Di RRI. podcastnya Podcast ya? RRI Oh iya, podcast Pekanbaru. RRI. Oke. Ya. Mungkin bagi kita semuanya ya, mungkin Pak Henry juga sudah mengikuti karena memang asal dari Provinsi Riau, yaitu aura farming. Nah, Ya. sudah coba Pak dengan Lagi rame kayaknya sekarang. lagi booming seru ya ya. Pak ya, dengan ala-ala Dika yang gede-gede. Nah, Iya. itu kayaknya udah lagi membumi sekarang ini, bukan hanya saja di Indonesia, di Provinsi Riau, tapi juga di luar negeri ini Radio People. Nah, mungkin kita sedikit miris juga ya dengan adanya keviralan Dika mungkin dikombine dengan konten kreator dengan musik yang sangat luar biasa, akhirnya viral kemana-mana. Dan ini juga yang diklaim oleh negara tetangga ya, bahwa Pacu Jalur adalah banyak yang mungkin sepihak mengatakan Pacu Jalur itu milik Malaysia. Nah, ini sebenarnya seperti apa Pak? Bagaimana tanggapan? Ini sudah banyak juga ya, mungkin dari artikel, dari ya media-media yang mengklaim ini semua. Seperti apa mungkin tanggapan dari Pak Henry Munif? Silakan Pak. Baik, terima kasih Radio People. Pada kesempatan ini saya sangat berbahagia sekali ya Mm-mm. bisa hadir di podcast RRI. Jadi kemarin kita sudah sampaikan kepada Direktur Utama RRI ya, Iya. yang bersama juga TVRI dan juga Antara Mm-mm. dalam rapat kerja bersama di Komisi 7 DPR RI, dan sangat luar biasa ya tanggapan yang begitu luar biasa dari publik ya, yang sempat viral ya, Pacu Jalur ini atau aura farming dari Ryan Arkandika di Kabupaten Kuantan Sengingi ya, Iya. Provinsi Riau. Ini saya kemarin menyampaikan berulang kali, mulai dari ketika bertemu dengan Menteri Pariwisata, saya sampaikan, kemudian dengan Menteri Ekonomi Kreatif saya sampaikan, termasuk ketika bersama dengan Direktur RRI, TVRI dan juga Antara. Nah, salah satu yang saya minta adalah meluruskan, dan ini temanya sangat sesuai, untuk meluruskan dan menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa memang juga masyarakat dunia bahwa aura farming yang ada di Pacu Jalur ya, ini berasal dari Indonesia. Betul. Ya, dan di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan Kuantan Sengingi. Sengingi. Ya. Dan karenanya perlu kehadiran lembaga penyiaran publik ya, dalam hal ini RRI ya, melalui berbagai channel-channel ya, mulai dari berbagai program-programnya termasuk podcast hari ini. Saya ingin menegaskan bahwa memang kita perlu mengkampanyekan secara lebih intens ya, dan perlu menyampaikan ya bahwa ini memang asli dari Provinsi Riau ya. Dan saya menyuarakan sampai beberapa kali sehingga pada saat saya ini baru pulang kemarin ya dari Jumat ya, saya sampai di hari Kamis itu ditanya, ini kita mau menyampaikan terkait dengan UMKM saat itu, BSN kan, Badan Standarisasi Nasional, tentang sertifikasi. Pak Ketua Komisi 7 ya menyampaikan, Pak, ini bukan aura farming tentang Pacu Jalur lagi kan, ini temanya. Oh iya, saya bilang ini nggak nyambung dengan saking intensnya saya bicara berkali-kali di Komisi 7 terkait dengan ini. Dan terakhir saat saya menyampaikan ini kepada Direktur Utama RRI Pusat ya, saya menyampaikan hal, dan alhamdulillah ternyata langsung disambut nih di Provinsi Riau, di RRI dengan podcast ini. Jadi kepada Radio People ya, kita perlu sampaikan kepada khalayak ramai, dan mungkin perlu melalui medsos kita masing-masing ya, dengan menyampaikan bahwa
ini ada di Provinsi Riau, di Kabupaten Kuantan Sengingi, dan insya Allah kalau tidak ada halangan nanti kita juga akan melaksanakan di Pro 3 ya, Ya. di Jakarta. Mm-mm. Saya bersama Menteri, tadi barusan saya menghubungi Bu Menteri bersama Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, dan kita langsung melaksanakan video call, dan kita akan lebih semarakkan lagi di Pro 3. Jadi ini dari podcastnya, dari program 3 yang di RRI, di TVRI dan seterusnya, dan termasuk dari antara juga minta untuk lebih mensiarkan, dan hari ini saya lihat sudah cukup banyak ya, agar kita bisa meluruskan bahwa memang ini berasal dari Provinsi Riau, Indonesia, dari Provinsi Indonesia. Riau. Dan alhamdulillah Bu Menteri juga menyambut baik dan sudah menyambut ya kedatangan dari Rayandika kemarin, sudah sampai ke kantor Bu Menteri, dan Pak Bupati Kuantan Sengingi juga sudah bertemu dengan saya, mengantarkan surat undangan untuk acara puncak Pacu Pacu Jalur Jalur. pada tanggal 20 Agustus nanti, oke. insya Allah akan datang. Dan saya melihat hari ini sudah begitu banyak ya para wisatawan mancanegara yang mulai berdatangan ya ke Kuantan Sengingi, dan kita berharap ya mudah-mudahan nanti melalui pemerintah daerah ya, Pemda, baik itu Pemprov ataupun Pemkab, mungkin kolaborasi. Mudah-mudahan kami juga di DPR RI bisa memberikan support ya, Oke. agar kehadiran para wisatawan ini jangan sampai ya mereka kecewa dengan kondisi. Nah. Ini barangkali perlu kita diskusi. Dan alhamdulillah saya pikir sudah gerak cepat ya Pak Gubernur, sudah mempersiapkan sarana prasarana untuk menuju ke sana ya. Dan kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya juga akan membawa rombongan menteri ya dan juga Komisi 7 ke Provinsi Riau. Wah, Baik itu berarti rame dong Pak. iya, cukup ramai. Dan pertama kunjungan kerja reses ya di 25 Juli ini saya akan hadirkan. Saya sudah sampaikan undangan ya, ini pertama ini dari Bupati Siak untuk ke Istana Siak ya. Kemudian 20 Agustus nanti baru undangan Bupati Kuantan Sengingi, Pacu Jalur. Jadi ini ada 2 momen penting di mana para menteri ya, terutama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu kita hadirkan bersama kawan-kawan Komisi 7 insya Allah dalam waktu dekat. Nggak jauh lagi, ini sekarang tinggal beberapa hari menjelang tanggal 25 Juli Oke. di hari Jumat nanti. 2 hari insya Allah. Jumat nanti. Iya. Berarti ini Bapak juga sekaligus menangani pariwisata yang Betul. ada di Provinsi Riau. Nah, ini seperti apa nih Pak? Untuk Pacu Jalur ini akan dihadirkan banyak wisatawan, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Ini Iya. sudah bahwa mereka pasti akan datang nih ke Pacu Jalur karena memang aura farmingnya dari Dika sendiri. Nah, seperti apa mungkin kemajuan untuk pariwisata yang akan kita hadirkan nanti Pak, agar mungkin semarak juga Pacu Jalur ini yang di mata masyarakat. Jadi begini, saya sampaikan momentum aura farming yang saat ini terjadi jangan disia-siakan oleh Kementerian Pariwisata. Dan karenanya ya, kita mengajak seluruh elemen masyarakat ya, baik dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata, pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten yang ada di Kuantan Sengingi yang mengadakan Pacu Jalur ini, dan seluruh elemen masyarakat untuk mempersiapkan diri. Karena apa? Karena kita melihat pada saat presentasi kemarin dari Kementerian Pariwisata, kondisi pariwisata kita menurun. Tetapi menarik ini, sejak terjadi aura farming ini ya, Langsung naik. ada peningkatan yang cukup signifikan, dan saya berharap kalau kita mampu mengelolanya dengan sangat bijak, dengan arif dan dengan bijaksana, dan mampu berkolaborasi dengan baik, saya sangat optimis dan yakin ini bisa menjadi salah satu awal momentum kebangkitan pariwisata Provinsi Riau dan kebangkitan pariwisata Indonesia, seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk media komunikasi nih Pak, seperti mungkin RRI salah satunya ya. Apalagi mungkin informasi-informasi sana banyak warganet dari tetangga sebelah kita yang katanya mengklaim ini adalah milik negara mereka. Nah, bagaimana mungkin peran RRI sini Pak? Apa yang harus dilakukan nih, Baik, Pak? RRI ini kan sebenarnya paling luas ya cakupannya, dan punya pemirsa ataupun pendengar yang ya kalau disebut dengan podcast radio people-nya ya, yang saat ini secara cukup lama. Saya tadi bincang dengan Pak Kepala Stasiun Pak Agung, mengatakan bahwa ya kalau berdiri RRI ini kan sejak tahun 45, sementara TVRI kan tahun 67. Artinya memang pendengar RRI ini punya segmen sendiri dan punya ceruk tersendiri yang memang
jumlahnya cukup besar. Oleh karenanya saya sangat berharap RRI mempunyai peran aktif untuk meluruskan ya dan mengklarifikasi informasi yang bias ya. Karena mungkin saya ingin mengatakan itu kan cuma netizen ya. Iya. Walaupun itu kita tetap meluruskan, sampai hari ini belum pernah mendengar secara resmi dari kerajaan Malaysia sendiri. Saya pikir oleh karenanya kita tidak perlu terlalu bereaksi terlalu besar, tapi kita tetap melakukan meluruskan dan mengklarifikasi. Karena sekarang ini kan kalau viral itu, kalau ada yang membelokkan sedikit saja ya orang nggak tahu mana yang sesungguhnya kan. Nah, oleh karenanya karena ada memang ya sejenis pacu jalur itu mungkin di Malaysia atau mungkin juga di Thailand Ada. yang mirip, Iya, cuman benar. nggak sama, Benar. ya kan? Karena saya tanya kemarin, ini menarik nih, bagaimana kok bisa sampai segitu luar biasanya sehingga mempengaruhi pemain sepak bola, para Pembalap tokoh-tokoh dunia, internasional, pembalap Pak. internasional. Ternyata setelah dijelaskan oleh Pak Bupati saya paham apa itu. Ryan Dika ini sejak kecil ngelihat abangnya, ngelihat ayahnya, pacu jalur itu yang sudah ratusan tahun tradisi ini ya terjadi dan dia sudah cukup lama mencita-citakan diri untuk bisa menari di atas itu sejak kecil hingga ketika usia dia 11 tahun ini dia sudah berkali-kali ya melakukan itu, sudah berpengalaman sehingga apa ibaratnya itu passionnya dapat. Oke. Menjiwai ya Pak ya? Menjiwai sekali. Karena itu semacam sesuatu yang memang datang dalam dirinya. Dan kebetulan, nah ini kalau sisi ekonomi kreatif yaitu sisi pariwisata dan budayanya, itu ada momentum yang tepat. Coba kita perhatikan video yang viral itu kan sebetulnya ketika dia menari itu, ya kecepatan ini kan kelihatan melesat jauh meninggalkan yang lain. Sebetulnya kan cara angle pengambilan videonya. Kemudian memberi lagu dari artis Amerika. Benar. Ini ketemu dua sisi yang karenanya artis dari Amerika ini langsung mengatakan saya akan hadir tanggal 20 Agustus nanti. Nah, ini sesuatu yang bertemu dengan satu momentum. Nah, momentum ini ternyata kalau kita lihat kata Pak Bupati ya, begini dulu ya, kita ini sudah cukup lama tapi kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Ya, tetapi 4 tahun terakhir ini mereka menyediakan anggaran APBD untuk memberi insentif kepada para pelaku pacu jarut ini, mereka yang kemudian itu diberikan anggaran khusus, yang kemudian anggaran itu cukup besar selama 4 tahun ini dan diberikan insentif yang luar biasa hingga dulu cuma 30-40 kelompok saja pacu jalur, sekarang udah 170 lebih. Benar, sudah banyak. Jadi dari peningkatan yang lebih, dan kemarin beliau ketika di Jakarta kita ketemu di Senayan Park ya, di sana beliau menyampaikan, coba Pak Hendri coba lihat nih, ini live ini katanya, lagi seleksi di tingkat kecamatan, ya soal itu luar biasa ramainya. Ini saat ini terjadi di kecamatan, nanti puncaknya di bulan Agustus, ya itu prediksi kami yang sekarang ini sudah puluhan ribu jumlahnya, bisa jadi ratusan ribu nanti. Wow. Jadi karenanya saya bilang, wah ini kalau tidak bersiap-siap kita, bisa jadi ini terjadi situasi yang bisa bumerang kalau kita nggak bersiap diri. Oleh karenanya persiapan ini memang perlu kita persiapkan dengan matang dan kita manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Jadikan ini momentum untuk mengangkat ya pariwisata Indonesia, khususnya Provinsi Riau. Dan alhamdulillah ya dengan kesigapan dari semua kalangan saya lihat cukup bagus, walaupun mungkin bisa jadi tentu saja dari balik ini semua pasti ada saja sesuatu yang harus kita benahi bersama, yang harus kita kolaborasikan bersama seperti itu. RRI Pekanbaru juga berperan di sini Pak ya. Oh ya, Setiap hari informasi pacu jalur kita update. Update terus ya. Update terus. Perlu Oke. betul Baik, disampaikan. apa nih Pak pesan kepada masyarakat terutama di Provinsi Riau? Baik, yang pertama saya berpesan kepada Radio People semua ya yang menyaksikan ya podcast ini, kita harus betul-betul bisa memahami begini. Saya memahami bahwa tujuan negara kita ini ya adalah mewujudkan negara yang adil, makmur, sejahtera ya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ya kita harus mengetahui apa saja jalan menuju sana ya. Kebetulan saya di Komisi 7 ini ya, selain adanya pariwisata, itu ada di situ ekonomi kreatif, di situ ada perindustrian dan UMKM. Iya. Saya meletakkan pariwisata itu sebagai lokomotif. Karenanya momentum Aura Farming hari ini bukan sekedar meluruskan ya bahwa ini memang kita dari Riau, tapi manfaatkan momentum ini
agar kemudian tumbuhnya ya UMKM yang ada di masyarakat kita. Karena Oke. ketika orang berdatangan, orang perlu sewa mobil, Hmm. orang perlu makan minum. Nah, ini Ada dimanfaatkan. banyak peluang yang muncul di sana. Betul Orang sekali. perlu guide, orang perlu informasi, Hmm. orang perlu petunjuk sampai ke tujuan dan sebagainya. Maka seluruh potensi para tour guide-nya, para penyewa rental mobilnya, para penyedia UMKM akan muncul dan ini peluang. Dan bagaimana memaintenance-nya? Saya pernah pesankan, tolong ini jangan hanya momentum sesaat. Karena momentum ini kan rutin. Mhm. Dan rutin ini setiap tahun, dan setiap tahun itu bukan di setahun di bulan Agustus saja. Ya. Periodisasi untuk seleksinya juga berjalan. Oleh karenanya ini bisa menjadi program yang terus rutin dan bisa menjadi sebab ya agar ini betul-betul bisa menjadi mengundang mancanegara, para wisatawan dengan berbagai negara untuk bisa hadir ke Provinsi Riau seperti itu. Mudah-mudahan ya ini sudah nampak jalannya ya. Ini pasti akan ramai di Provinsi Riau, terutama nanti akan ketika pacu jalur Kuansing ini akan penuh kayaknya ya Pak ya. Ya, saya sudah melihat kayaknya pesanan hotel-hotel yang ada di Dari sekarang udah ini ya. Pekanbaru sampai ke Kuansing sana. Karena mungkin ya di Kuansing nggak cukup, ya ada orang yang balik hari Pekanbaru, barangkali kan, iya. pergi balik lagi kan. Pekanbaru itu udah mulai, kabarnya sudah mulai peningkatan reservasi hotel itu terjadi, juga rental mobil dan sebagainya itu akan banyak. Bisa jadi kalau Pekanbaru udah kehabisan, mungkin dari provinsi tetangga juga akan ada yang mensuplai barangkali. Nah itu kemungkinan akan terjadi karena pergerakan akan terjadi masif. Cuman yang harus kita antisipasi jangan sampai ada hal-hal yang menjadi bumerang bagi kita. Kita berkolaborasi bersama. Pesan saya kepada kita semua, ayo kita berkolaborasi, sukseskan ya momentum Aura Farming ini. Puncaknya nanti 20 sampai 24 Agustus ya, agar betul-betul kita bisa menunjukkan ya, karena keberhasilan Bali itu karena masyarakatnya mendukung, bukan pemerintah saja. Iya. Jadi masyarakatnya jangan ada yang menipu, jangan ada yang membuat onar, jangan ada membuat orang jadi kapok datang lagi ke Riau. Kita tunjukkan kita ini masyarakat Melayu yang ramah tamah, yang menyambut dengan baik. Nah, ini yang saya pikir perlu kita sampaikan. RRI harus hadir di sana untuk memberikan edukasi, motivasi dan juga kolaborasi untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Oke. Ya. Itu dia Radio People. Jadi kerjasama dibutuhkan di sini ya. Jadi bukan hanya Aura Farming saja, tapi kerjasama semua tim lini masyarakat juga untuk memajukan pariwisata dan UMKM di Provinsi Riau jadi bangkit. Sudah pernah coba Aura Farming Pak? Dek. Mungkin habis itu coba ya Pak. Menarik. Oke. Karena memang gerakannya ini ternyata bukan gerakan yang ini, memang betul-betul diciptakan oleh dia sendiri. Jadi ternyata bebas ya, bukan ada aturan, dan ternyata itu sudah mendunia, dan ini Mendunia. kayaknya perlu didaftarkan undang-undang HAKI kali ya. Luar biasa. Agar betul-betul ini menjadi hal yang luar biasa, termasuk pacu jalurnya harus Iya. kita daftarkan nanti. Oke. Ya. Oke, Pak Henry Oke. Muni, terima kasih Makasih. sudah main-main ke podcastnya RRI. Baik, terima Dan kasih. terima kasih Radio People untuk kebersamaan hari-hari ini.